Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya harus menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga ilmu yang kita manfaatkan dan amal yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada panutan kita, junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, dan semoga kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat baik dalam kehidupan dunia maupun yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pernyataan tentang bagaimana ibadah yang baik itu harus disertakan dengan penguasaan ilmu yang tepat. Semisal kita ingin mendirikan sholat zuhur, kita harus memastikan bahwa waktu yang kita gunakan adalah benar-benar waktu zuhur. Sebagaimana pula dengan kita ingin mendirikan sholat asar, berarti waktunya juga harus masuk waktu. Yang dimaksud adalah waktu asar. Kalau kita ingin berzakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, kita harus juga tahu hitung-hitungannya. Berapa zakat fitrah, berapa zakat mal, kalau infak bagaimana ketentuannya, sedekah bagaimana kondisinya, dan lain-lain. Itu semua bisa diketahui kalau kita menguasai ilmunya. Ilmu hisab merupakan satu kondisi ilmu yang harus diketahui, karena ilmu hisab itu juga diatur di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan sama-sama, selama ini di Indonesia terjadi perbedaan-perbedaan antara hisab dan ru'yah. Bagaimana ilmu hisab itu dan bagaimana ilmu ru'yah itu, segala sesuatunya harus dipelajari, terutama sebagai pemegang kebijakan, sebagai penentu keputusan. Oleh karena alhamdulillah kita mempunyai Kementerian Agama yang di situ membawai beberapa ormas Islam yang membidangi tentang ilmu falah, tentang ilmu hisab ini. Sehingga untuk memadukan antara hisab dan ru'yah itu ada namanya imkanur ru'yah. Penggabungan antara atau perpaduan antara ilmu hisab dan ilmu ru'yah. Keduanya harus dipelajari untuk bisa menentukan kapan waktu. Kalau di Indonesia biasanya mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan, dan kapan terjadinya waktu untuk kapan Dzulhijjah. Ini penting karena untuk saudara-saudara kita atau bahkan mungkin kita yang akan melaksanakan ibadah haji.
ketika kita tidak mengerti tentang ilmu hisab, itu akan kebingungan karena kapan terjadi wukuf. Kadang ada perbedaan. Mungkin Saudi menentukan wukufnya tanggal sekian, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi kadang ada perbedaan penentuan waktunya. Kadang 1 Dzulhijjah itu ada perbedaan. Yang biasa Indonesia sering berbeda adalah Nasabandiah. Nasabandiah dan An-Nadhir itu sering berbeda. Bahkan selisihnya itu bisa sampai 2 hari. Mereka juga punya hitung-hitungan tersendiri. Sehingga tentu kita tidak hanya sekedar menghormati, tapi tahu hitung-hitungannya. Belum kalau kita mempelajari hitungan abugi, asapon. Nah, bagaimana hitungan-hitungan seperti itu? Perlu kita pahami sama-sama. Jadi, sebelum kita mengkritisi sesuatu, mari kita pelajari benar-benar supaya kita tahu letak perbedaannya seperti apa. Mengapa bisa berbeda? Supaya kita kalau ditanya itu bisa menjelaskan secara real, walau tidak menguasai secara detail ilmunya, tetapi bisa menghitungnya. Karena kalau dirinci secara benar, tentu perbedaan-perbedaan itu tidak akan menjadikan perpecahan, tetapi membedakan itu atau perbedaan itu nanti bisa menjadi hikmah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi selamat beribadah di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, sholat taraweh, dan iktikaf di masjid. Semoga kegiatan kita bernilai manfaat dan mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fahuwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.